Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat hadir dalam acara Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tema Internalisasi Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda. Semangat pagi, 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 pagi. Jadi dalam keluarga itu, fungsi-fungsi itu, penerapan fungsi itu adalah yang pertama dan utama. Saya menyebutkan yang pertama karena apa? Karena di dalam masyarakat ini, di dalam negara ini, yang namanya lembaga pendidikan manapun itu tidak ada yang dalam satu hari itu lebih dari 12 jam. Nggak ada. Jadi sekolahan TK, sekolahan SD, SMP, perguruan tinggi itu tidak ada yang proses pembelajarannya itu lebih dari 12 jam, nggak ada. Kalau sehari semalam itu 24 jam, berarti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, waktu yang lebih banyak itu tetap di dalam keluarga. Itulah yang kami maksudkan bahwa penanaman nilai-nilai 8 fungsi ini mutlak perlu di dalam keluarga itu di situ. Jadi bagaimana implementasi, bagaimana contoh yang ada di dalam keluarga itu kaitannya dengan penanaman nilai Pancasila itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya ini fungsi keagamaan. Saya contohkan di sini fungsi keagamaan. Yang pertama adalah melaksanakan sila yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu. Di dalam keluarga itu, keluarga saudara itu, keluarga kita itu, keluarga kami itu mestinya bisa menerapkan, melaksanakan ibadah ini tepat waktu. Kalau agama Islam ya 5 kali sehari itu sesuai dengan waktu ketentuan agama itu, ya kalau Kristen Katolik mungkin seminggu sekali itu ketentuannya, tepat waktunya di situ. Itu yang kami maksudkan. Pemuda bertanggung jawab atas peningkatan sumber daya manusia untuk keberlangsungan bangsa negara. Tolong saudara bisa belajar dari tahun 08 ada apa, tahun 28 ada apa, tahun 45 ada apa, 48 ada apa, 66 ada apa, 88 ada apa, 98 ada apa. Jadi itu semuanya adalah kuncinya di pemuda. Pancasila ini adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam negara kita. Sebelum ada Indonesia, nilai Pancasila ini sudah ada. Zaman kerajaan, bahkan zaman kolonial. Zaman kerajaan di zaman Majapahit itu dulu antara agama Hindu dan Buddha itu saling menghormati. Itu termasuk nilai Pancasila. Nah, kalau untuk kata-kata Pancasila tersebut sebagai dasar negara itu bermula ketika tahun 1942 ketika Jepang mulai menjajah Indonesia kurang lebih 3 tahun dan pada dijanjikan akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila ini sudah lama ada di tempat kita, ada di negara kita, ada di sebelum Indonesia merdeka. Dulu sebelum Indonesia merdeka itu ada yang kalau kita bangun rumah, bahkan setelah Indonesia merdeka, waktu kita di kampung-kampung dulu bangun rumah itu tidak perlu pakai tukang, tapi bergotong royong. Masyarakat di kampung itu sama-sama membangun rumah. Nah, yang rumah dibangun itu menyediakan makan dan minumnya. Setelah selesai, kembali lagi yang mana rumah dibangun, itu namanya gotong royong. Sikap saling menghargai juga, itu Pancasila. Kita nilai-nilai Pancasila ini kita terapkan hal-hal yang simpel saja sudah dapat. Misalnya ada 3 orang, yang satu suku 2 orang, yang satu suku tidak sama suku 1 orang. Ketika bertiga ini berbicara, yang 2 ini menggunakan bahasa daerahnya, yang satu tentunya tidak mengerti. Nah, ketika dia berbicara ada yang 1 orang tidak mengerti, dia berhenti menggunakan bahasa Indonesia, itu juga nilai-nilai Pancasila.
menghargai. Simple. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Pancasila ini juga sudah di-challenge dengan pemberontakan-pemberontakan negara Islam Indonesia, PKI tahun 1945 dan PKI terakhir tahun 1965, tapi Indonesia dan Pancasila tetap berdiri sampai sekarang. Jadi acara seperti ini tuh tidak akan ada gunanya, sebaik apapun materinya narasumber, kalau kita belum mengizinkan diri, yes saya akan berubah. No one can motivate you. Jadi dalam hal apapun itu motivasi itu tergantung dari internal kita. Lingkungan itu tidak terlalu, tapi bagaimana dalam diri kita ini. Itu ya teman-teman semuanya. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya sih untuk membangun bangsa ini? Ayo kita sama-sama yuk kompak, berani memulai introspeksi diri tanpa tapi, tanpa nanti. Jadi generasi muda itu harusnya adalah orang yang tidak lagi kenal kata tapi. Kalau dikit-dikit kita masih bilang tapi bu, tapi pak, itu nggak akan maju negara itu. Nah kuncinya, ayo kita segera berani memulai introspeksi diri tanpa tapi, tanpa nanti. Bisa menjadi bagian dari generasi muda, itu adalah satu karunia. Tapi bisa menjadi bagian dari generasi muda yang keren dan luar biasa, itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan kalian semua. Yang jadi mahasiswa, yang jadi pelajar, yang aktif di ormas, itu pilihannya ada di tangan kalian. Mau jadi aktivis yang biasa-biasa saja, silakan. Tapi mau jadi aktivis yang luar biasa, itu pilihan kita. Ayo kita pastikan sama-sama bahwa kita ini semua akan menjadi generasi muda yang keren dan luar biasa. Bagaimana kita untuk mengabdi untuk negeri? Kalau dari sisi psikologis, saya ingin mengajak teman-teman semua itu untuk menjadi pribadi yang komprehensif. Dalam psikologi, orang itu dikatakan beneran orang sehat kalau yang sehat itu bukan hanya badannya, tapi juga jiwanya, rohnya, mentalnya. Jadi kita itu kalau mau mengamalkan Pancasila, sinkronkan dulu tuh diri kita, organ tubuh kita. Jadi bukan cuma badannya yang sehat. Jadi jangan hanya takut ketularan COVID, tapi takutlah ketularan hal-hal negatif yang bisa merubah mental kita ini jadi orang yang gampang baperan, gampang khawatiran, gampang penakut, gampang tersinggung. Ini membentuk kesehatan mental kita. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang sinkron? Dimulai dari yang namanya pikiran, otak, diselaraskan dengan yang namanya hati, perasaan, kemudian diwujudkan dengan ucapan lewat mulut, kemudian diaplikasikan nyata dalam bentuk kegiatan atau tingkah laku. Ini generasi muda yang sehat tuh yang seperti ini. Jadi kalau mau ngomongin Pancasila, dimulai dulu masuk dari otaknya. Pikiran kita ini loh, yang mengatakan bahwa aku tuh bangga banget jadi orang Indonesia. Aku tuh bangga banget punya Pancasila. Lalu hatinya, ini merasuk bahwa aku tuh sayang banget sama Pancasila, sayang banget sama Indonesia. Lalu sering-sering diucapkan lewat mulut, lewat kata-kata. Nanti kalau ini sudah meresap antara otak, hati, mulut, secara otomatis ini akan menggerakkan tangan dan kaki kita, teman-teman. Menjadi suku Jawa, menjadi suku Melayu, menjadi orang Mentawai, itu atas kehendak siapa? Sopo coba? Apa sampean? Terus sampean di anak dalam kandungan gitu ke mamanya, terus saya pengen jadi orang Cina, enggak ya? Ini membuktikan apa toh? Membuktikan bahwa perbedaan itu anugerah. Membuktikan bahwa perbedaan itu keindahan yang diberikan oleh Gusti Allah sama kita. Nah Indonesia itu pulaunya lebih tulah sewu. Suku bangsanya ada 1.200 lebih. Bahasa daerahnya ada 700 lebih. Dalam Jawa aja ada Wisanggeni punya cara berbahasa yang berbeda dengan Werkudara. Werkudara itu ngoko tapi dilakon Dewa Ruci. Pada saat ketemu Dewa Ruci ya promo inggil.
kemudian yang paling utama adalah saya minta bantuan teman-teman yang muda ini untuk menjadi pelopor Pancasila dengan cara kekinian dan kesinian. Kekinian itu ya model hari ini dengan teknologi informasi yang ada, dan kesinian itu ya kita cocokkan dengan wilayah yang kita kerjakan. Terima kasih, dan dengan itu mari kita berikan aplaus untuk narasumber dan kita semuanya.